Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain dari yang lain, musik pembuka langsung menyentuh topik kali ini. We are the champion. Kita adalah juara. Kita harus menjadi bangsa juara. Dan inilah yang ingin kita bincangkan. Salah satu ciri dari bangsa maju itu adalah bangsa yang siap bersaing dan bertanding. Dan inilah yang kita harapkan bangsa Indonesia akan menjadi the champion of the world, in the world. Apa impresi dari lagu tadi itu? Iya gini, hidup ini adalah satu persaingan, tapi persaingan itu yang sehat. Kalau menurut saya beda ya, dalam segala bidang. Artinya mungkin bisnis atau mungkin pendidikan. Dalam arti kalau kita melihat seseorang, kita melihat positifnya. Kita bersaing dalam kebaikan gitu lah ya. Saya kan sudah banyak belajar. Memang manusia ya, akan terlibat di dalam persaingan. Tidak selalu dalam konotasi negatif ya. Untuk menyingkirkan ya, orang-orang lain atau pesaingnya, tapi bersaing untuk merebut prestasi, merebut kemajuan dan keunggulan gitu. Dan memang ya pada era globalisasi ini yang pernah saya katakan di ruangan ini ya, ada 3 kata kunci globalisasi. Globalisasi yang melanda dunia ya, sejak paruhan kedua abad ke-20 ya, adalah kualitas, competition, persaingan, and competitiveness, daya saing. Bangsa yang menguasai 3 kata kunci globalisasi ini, yang menekankan pada kualitas, siap menghadapi persaingan, dan memiliki daya saing. Ya. Kalau sekedar siap menghadapi persaingan, competition, tidak punya competitiveness, daya saing juga tidak akan menang gitu. Nah, dengan 3 kata kunci ini ya, maka sebuah bangsa akan eksis dan mampu bersaing di era globalisasi dewasa ini yang antar bangsa penuh dengan persaingan. Nah, tentu bangsa Indonesia selain bangsa yang besar dari sudut penduduk, sumber daya alam yang kaya raya, segalanya ada di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki ya, social and cultural capital, modal sosial dan modal budaya luar biasa. Dan bangsa ini teruji ya, memiliki patriotisme, heroisme, ya, daya juang yang luar biasa. Ya. Nah, ini jadi modal untuk kita bisa menjadi pemenang dalam ya perlombaan di tingkat global dewasa ini. Harus jadi the champion tadi itu. Harus ya. Ya. Apa perlu ya, Bede? Apa perlu harus, bukan hanya perlu, harus. Ya. Karena pertanyaannya kenapa tidak? Justru kalau kita merasa tidak perlu, apalagi tidak harus, ya inilah kita menjadi bangsa pecundang terus. Syaratnya menjadi juara, siap bersaing dan bertanding. Itu harus bersaing dan bertanding. Berarti kita harus menyiapkan diri. Nah, ini sebenarnya ajaran Islam. Fastabiqul khairat. Penggalan dari ayat suci Al-Quran. Bukan sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi sering ditemukan dalam kebajikan. Berlomba-lombalah bersedekah. Berlomba-lombalah dalam memberi. Ya, sering pemahaman dari fastabiqul khairat seperti itu. Tapi fastabiqul khairat adalah siap bersaing dan bertanding, merebut kejuaraan, menjadi juara. Fastabiq, berlombalah, musabaqah. Saya pernah tanya ahli bahasa mengandung arti tidak sekedar siap ikuti lomba. Ada yang siap ikut lomba tapi di belakang. Siap ikut perlombaan untuk berada di depan juara. Al khairat itu plural, jamak dari kata al khair. Ya, kata al khair sendiri
dalam bahasa Arab ada at-thayyib, al-khair, at-thayyib, al-hasan, artinya baik. Tapi mengandung arti superlatif. Terbaik. Jadi kata khair tidak artinya baik, tapi terbaik. Sekarang disebut al-khairat, plural, jamak. Keterbaik-keterbaik. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menjadi juara di depan dalam meraih keterbaik-keterbaik, apa? Prestasi-prestasi. Kita siap bersaing dan bertanding seperti lagu tadi itu. We are the champion. Artinya we-nya itu bangsa Indonesia. Inilah salah satu ciri dari bangsa maju gitu. Tadi Bang Din menyampaikan bahwa memang kita harus siap untuk bersaing ya, Bidi ya. Nah, apa nih yang perlu kita saingkan atau kita perebutkan gitu, Bidi? Ya, tentu fastabiqul khairat tadi itu keterbaik-keterbaik. Jadi berlomba, bersaing dalam berprestasi. Di dalam merebut keunggulan-keunggulan. Kalau itu kita letakkan sebagai tujuan, ya maka bukan sikut-sikutan. Bahwa di dalam dunia olahraga ada juara 1, juara 2, juara 3, peraih medali emas, perak dan perunggu, ya lazim seperti itu kita bersaing untuk menjadi yang terbaik. Baik. Nah, tentu dalam konteks yang lebih luas, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ingin maju dengan siap bersaing dan bertanding untuk berprestasi, menampilkan keunggulan-keunggulan dalam berbagai bidang. Dalam dunia ilmu pengetahuan, tentu kita harapkan dari bangsa ini akan lahir ilmuwan-ilmuwan terbaik dunia. Ya. Amin. Akan melahirkan ahli teknologi terbaik dunia. Ya, saya penggemar sepak bola ya. Pemain maupun penonton ya. Dulu kalau pemain sekarang nggak kuat. Ya ingin sekali Indonesia maju. Alhamdulillah terakhir bagus itu ya. Dan terutama ditangani oleh pelatih dari dalam negeri Indonesia sendiri ya. Kawan baik saya Mas Indra Syafri itu luar biasa ya. Tim Indonesia dulu ya kalau selebrasinya sujud itu. Ya, kalau mencetak gol sujud berjamaah itu. Bahwa dia membaca doa atau tidak nggak apa-apa, yang penting sujud. Bukan selebrasi yang penuh dengan ya kegembiraan, keceriaan, itu boleh-boleh saja ya. Wah, ada yang buka baju ya. Tapi anak-anak timnas bersujud di rumput itu. Entah baca doa apa ya, yang penting sujud. Tapi yang penting cukup bagus itu ya. Artinya kita mampu. Kita mampu gitu. Dan harus dimulai ya. Siap bersaing dan bertanding dalam arti bahwa kita ya insya Allah ya bisa jadi juara. Kalau saya mau saya bisa gitu. Kira-kira mentalitas juara itulah yang harus kita perlukan, adalah siap bersaing dan bertanding. Jadi kalau pertanyaan tadi untuk apa ya, merebut prestasi, merebut keunggulan ya. Dan oleh karena itu bangsa maju adalah bangsa yang berkeunggulan, bangsa yang berkemajuan gitu. Bede, bicara soal tadi ya spirit kompetisi ya. Tadi kan Bede juga menyindir ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Nah yang saya mau tanya, bagaimanakah sebetulnya kita mempersiapkan quality of the people gitu. Jadi bagaimana kita menyiapkan kualitas bangsa kita harus yang seperti apa sih yang dikategorikan maju itu? Ya, setiap manusia, setiap bangsa punya potensi dasar ya. Dan kita tidak tahu, sering kita tidak tahu tentang potensi kita sendiri ya. Banyak ya, potensi kita sesungguhnya besar tapi belum kita kembangkan ya. Kita endapkan di bawah permukaan gitu. Nah, untuk menjadi berkualitas ya harus sadar akan potensi. Yang kedua, harus sadar bahwa potensi itu bisa kita kembangkan. Bisa kita kapitalisasi.
optimalisasi, maksimalisasi gitu. Ini syarat pertama. Syarat kedua, harus berorientasi kepada keunggulan, keterbaikan, the best. Saya pernah ungkapkan di ruangan ini juga pada topik lainnya. Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris, saya ulang pada tema ini, to be good is not good enough. Untuk sekedar menjadi baik, tidak cukup baik. Why not the best? Kenapa tidak menjadi yang terbaik? Be the best. Jadilah yang terbaik. Inilah bangsa juara. Saya berkeyakinan bangsa Indonesia ini punya modal sosial budaya yang kuat untuk menjadi juara ya. Tinggal bagaimana kita kembangkan diri secara bersama-sama. Ada dukungan dari negara, ada partisipasi dari masyarakat, tidak mustahil. Tapi jangan lupa untuk jadi juara, hubungkanlah diri dengan Yang Maha Kuasa. Sumber dari segala daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke Bede, tadi kan sempat dijelaskan juga menjadi pemenang yang berkualitas dan bagaimana kemampuan yang harus diasah. Kemudian kita sebagai muslim, karakter apa aja sih Bede yang harus kita miliki agar menjadi pemenang yang the best? Ya, sebenarnya yang sudah kita bicarakan tadi ya berasal dari Al-Quran ya. Terutama ayat fastabiqul khairat. Kemarin kita angkat sebuah ayat bahwa Islam mengajarkan kita untuk berorientasi kepada kualitas. Ya, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang berbuat yang terbaik, ahsan. Ya. Jadi Islam ya, kita ulang lagi, tidak hanya menyuruh kita aktsaru amala, sebanyak-banyaknya perbuatan, tapi ahsanu amala, sebaik-baiknya perbuatan, lebih kepada kualitas daripada sekedar kuantitas. Nah, ini pesan agama. Mengapa agama Al-Quran, firman Allah menyatakan demikian? Karena Allah SWT Sang Pencipta sangat tahu, ya, maha tahu tentang kapasitas, potensi, kekuatan yang dimiliki oleh hambanya ini. Ya, dan kita disadarkan kita punya kualitas. Hanya kita sering tidak tahu. Sudah merasa lemah duluan, sudah merasa tidak mampu duluan, sehingga give up dari awal. Apalagi ditambah dengan menyerahkan diri pada nasib secara fatalistik, ya, cara Jabariyah pernah juga kita singgung. Ya, lengkaplah syarat-syarat kita menjadi bangsa pecundang, bukan bangsa pemenang, karena tidak siap bersaing dan bertanding. Justru etos siap bersaing bertanding ini, fastabiqul khairat ini harus dimunculkan. Harus ditumbuh kembangkan di bangsa ini. Dan ini ada hubungan dengan pendidikan ya, sejak dini, usia dini. Saya lihat ya, waktu saya berada di Amerika dulu, kalau ada anak usia 5 tahun ya, balita ya, itu nggak pernah digendong ya, atau jarang digendong gitu. Kalau jalan disuruh jalan bersama-sama itu oleh ibunya. Dan biasa anak terjatuh kan nangis. Datang ibunya, get up. Get up. Bangun si anak, jalan terus. Kalau di Indonesia digendong terus. Begitu ada apa-apa nangis. Satu RT bibi-bibinya datang ini, oh nungnya apa. Jadilah anak manja. Kita ini korban pemanjaan ini. Nah, ini harus dimulai juga dengan satu sikap kemandirian dari awal ya. Nah, dari ciri-ciri bangsa maju yang sudah kita bicarakan dulu apa ya? Mendayagunakan akal, harus jadi bangsa rasional, berorientasi pada kualitas, ya. Dan tadi juga sehat jasmani dan rohani. Ini akumulasi dari ini kalau dilakukan secara bersama-sama, pemerintah bertanggung jawab, masyarakat bertanggung jawab, keluarga bertanggung jawab. Saya optimis ya bangsa besar ini
dalam jumlah penduduk akan menjadi bangsa besar dalam mutu dan kualitas. Nah, umat Islam jangan hanya memiliki kebesaran kuantitatif, besar dalam jumlah dan bilangan, tapi harus pula memiliki kebesaran kualitatif dalam mutu dan bilangan. We are the champion. Apa pesan BD kira-kira untuk kalangan orang-orang muda gitu? Karena kan mereka semakin lama semakin banyak aja nih di Indonesia. Kalau mereka generasi Ya, selanjutnya. sekarang kita mengalami bonus demografi. Ya, usia produktif itu besar sekali. Ini kalau tidak disalurkan, bakat dan potensi mereka akan kehilangan besar bagi bangsa ini. Maka inilah yang harus kita hadapi, ya. Penciptaan lapangan kerja, atau juga dunia pendidikan, dan alhamdulillah ya pendidikan kejuruan itu sekarang dibuka, ya. Tapi anak-anak muda sendiri ya bisa mengusahakan dari dirinya sendiri. Saya sering berpesan kepada sarjana yang wisuda itu, jangan sibuk mencari kerja, tapi berpikirlah untuk menciptakan lapangan kerja, mempekerjakan orang-orang lain, dan banyak sekali ya anak-anak muda kreatif. Saya optimis ya generasi milenial Indonesia itu juga, apalagi juga penguasaan bahasa asing sudah mulai ya, dari tingkat TK, SD. Ya. Nah ini suatu potensi, satu modal ya. Tinggal kalau diarahkan ke lebih baik, Indonesia akan menjadi bangsa maju. We are the champion. Metro TV. Marhaban.